Halo, perkenalkan nama saya Barika Rosi Sipayung, NIM 311900333 dari Prodi Biologi, Fakultas Bioteknologi, Universitas Kristen Duta Wacana. Saya akan menjelaskan sistem homeostatis pada hewan. Homeostasis berasal dari bahasa Yunani yaitu homoe dan stasis, sehingga homeostasis berarti proses yang terjadi dalam organisme hidup untuk mempertahankan lingkungan internal dalam kondisi tertentu agar tercipta kondisi yang optimal bagi kehidupan organisme yang bersangkutan. Homeostasis pada hewan merupakan mekanisme pengaturan lingkungan kesetimbangan yang dinamis di dalam tubuh hewan yang konstan. Konsep homeostasis ini mengacu kepada pemeliharaan suatu keadaan stabil dinamis di dalam lingkungan cairan internal yang membasuh semua sel tubuh. Karena sel-sel tubuh tidak berkontak langsung dengan lingkungan luar, kelangsungan hidup sel bergantung pada pemeliharaan lingkungan cairan internal yang stabil yang berhubungan langsung dengan sel. Sebagai contoh di lingkungan internal, oksigen dan zat-zat gizi harus terus-menerus diganti sesuai kecepatan penggunaannya oleh sel. Bila terjadi perubahan secara besar dan tidak dapat beradaptasi, hal ini akan membuat sel tubuh letal. Fungsi homeostasis sendiri, 1. Menstabilkan cairan di sekitar sel-sel organisme multisel atau cairan ekstrasel atau CES. 2. Untuk kelangsungan hidup sel. 3. Memungkinkan organisme beradaptasi pada lingkungan luar yang mempunyai jumlah dan habitat yang lebih luas. 4. Menyediakan keadaan dalam lingkungan dinamis dalam badan organisme yang stabil supaya sel-sel dapat menjalankan hidup dengan efisien. 5. Memungkinkan kadar metabolisme diatur secara efisien pada saat tertentu. 6. Memungkinkan enzim-enzim menjalankan fungsinya dengan optimum. Mekanisme homeostasis terbagi jadi dua, yaitu sistem umpan balik dan feed-forward. Sistem umpan balik terbagi jadi dua lagi, yaitu positif dan negatif. Mekanisme umpan balik positif tidak terlibat dalam proses menjaga kondisi homeostasis, tetapi terlibat dalam penyelenggaraan fungsi fisiologis tertentu, seperti proses pembekuan darah dan fungsi sel saraf. Sedangkan sistem umpan balik negatif didefinisikan sebagai perubahan suatu variabel yang dilawan oleh tanggapan yang cenderung mengembalikan perubahan tersebut ke keadaan semula. Juga perlu diketahui, umpan balik negatif dalam pengendalian homeostasis sesungguhnya merupakan keseimbangan antara input dan output. Feed-forward berfungsi untuk mengurangi gangguan fisiologis hewan yang menunjukkan perilaku yang mencegah terjadinya gangguan tersebut. Jadi, feed-forward merupakan aktivitas antisipatif. Contohnya, sambil makan biasanya hewan minum juga. Masuknya pakan ke dalam meningkatkan osmolaritas sisi larutan pencernaan yang dapat menyebabkan hilangnya air dari cairan tubuh melalui proses osmosis, yang mengakibatkan dehidrasi dan keseimbangan osmotik terganggu pada hewan. Organ homeostasis terdiri dari kulit, ginjal, mukosa saluran pencernaan, dan insang. Contoh pada hewan akuatik seperti pada gambar yang merupakan salah satu spesies aquatic animal, di mana anatomi kulit hewan akuatik tersebut memiliki banyak layer yang membatasi lingkungan luar dan lingkungan dalam tubuh hewan tersebut. Perlindungan awal terdapat sel-sel penghasil mukus untuk mempertahankan kelembapan di dalam kulit. Kemudian di bawahnya ada layer-layer, membran apikal, se-epitel, membran basal, se-epitel lagi, hingga akhirnya bagian internal tubuh yang berupa kapiler-kapiler. Proses homeostasis terbagi jadi tiga, yaitu regulasi osmotik, regulasi ionik, dan reekstraksi nitrogen. Kulit merupakan organ yang paling luas permukaannya yang membungkus seluruh bagian luar tubuh, sehingga kulit sebagai pelindung tubuh terhadap bahaya bahan kimia, predator, dan lain sebagainya. Integumen menghubungkan lingkungan internal tubuh dan eksternal ekosistem yang dapat berupa kulit, tanduk, kuku, rambut, bulu, cakar, sisik, dan lain sebagainya. Fungsi integumen sendiri, 1. Membatasi permeabilitas air, 2. Tempat distribusi transporter, 3. Menghasilkan energi untuk transport ion. Salah satu contoh pada reptil dan aves yang hidup di air tawar dan air laut memiliki tantangan 1. Mengangkut air secara selektif melewati usus dengan melawan gradien osmotik. Respon berupa transfer seluler melalui epitel yang rapat. 2. Mengangkut ion dalam intake makanan atau minuman. Respon, kelenjar garam akan mengeluarkan hiperosmotik. Kelenjar garam di sini terletak pada rongga mulut yang akan mensekresi 3 kali lebih pekat daripada plasma darah.